Dalam beberapa musim terakhir, Bayern Munchen memang dikenal sebagai salah satu tim paling mengerikan di Eropa. Hal itu dibuktikan dengan prestasi mereka yang mentereng baik di level domestik maupun Eropa. Akan tetapi, setiap era pasti ada masanya, dan Bayern Munchen kini dianggap sudah tak lagi mengerikan. Terlebih, kekalahan atas Manchester City seolah menegaskan segalanya. Kalau tim asal Jerman itu sedang mengalami fase kemunduran. Sedangkan City kini menjelma jadi kekuatan baru di sepak bola Eropa. Sebagai tim yang punya tradisi kuat di Eropa, tentu nama Bayern Munchen selalu jadi favorit di setiap edisi Liga Champions. Paling tidak dalam satu dekade terakhir, mereka mampu melewati babak 8 besar, termasuk jadi juara di tahun 2020. Akan tetapi, berkaca dari performa mereka di 2 musim terakhir, FC Hollywood mentok hanya mencapai babak 8 besar. Musim lalu, mereka secara mengejutkan dikalahkan Villarreal, dan musim ini Thomas Muller dan kawan-kawan harus menderita di tangan Manchester City. Ya, usai dibantai 3-0 di leg pertama, Bayern Munchen sejatinya masih punya asa kala menjamu City di Allianz Arena. Akan tetapi, bermain di kandang tak menjamin mereka bakal mudah mengalahkan City yang tengah on fire. Terbukti di leg kedua, anak asuh Thomas Tuchel tak mampu berbuat banyak dan membuat Allianz Arena seolah jadi neraka buat mereka sendiri. Bayern Munchen sejatinya nggak main buruk-buruk amat. Sejak di leg pertama, mereka banyak sekali menciptakan peluang. Akan tetapi, lagi-lagi kualitas finishing jadi persoalan mereka musim ini. Alhasil, Bayern yang kita kenal sebagai salah satu tim paling efektif di dunia, kini tak ubahnya seperti ayam tanpa kepala. Dayot Upamecano bisa dibilang adalah salah satu titik lemah di musim ini, sebab di laga-laga penting, bek asal Prancis itu kerap melakukan blunder. Contoh nyata adalah ketika melawan City. Di leg pertama, banyak sekali kesalahan yang ia buat, sampai pada puncaknya adalah ketika City mampu mencetak gol kedua. Kemudian saat leg kedua, ex-punggawa RB Leipzig itu membuat kesalahan saat melakukan handsball yang berbuah penalti. Beruntung Haaland gagal, tapi setelah itu Upamecano kembali salah dalam melakukan antisipasi sehingga memudahkan Haaland menebus kesalahannya. Dan bukti lain rapuhnya pertahanan Munchen terlihat juga di Bundesliga, karena sejauh ini gawang mereka sudah jebol 30 kali. Them open for the break. Dalam laga ini, Haaland sejatinya punya kesempatan membuat brace. Akan tetapi, eksekusi penalti yang ia lakukan justru melayang tinggi. Nah, momen itu sempat membuat mental Haaland serta pemain City lainnya drop. Akan tetapi, sekali lagi, City yang sekarang sudah berbeda dan terbukti mereka bisa mencetak gol usai Haaland membayar tuntas kesalahannya. Who's lost his balance and Haaland is through. The Nordic goal machine gets another. 48 in all competitions. Di laga ini, Thomas Tuchel sebenarnya mampu memainkan permainan yang jauh lebih baik. Akan tetapi, bapuknya finishing membuatnya seolah kehabisan akal. Harus bagaimana lagi? Terlebih saat City mampu mencetak gol, pastinya membuat Tuchel semakin dongkol. Hingga puncaknya, ia mendapat kartu merah usai tampak emosional saat melancarkan protes. Mungkin ini terdengar konyol, tapi memang seperti itu pada kenyataannya.
ketika Ronaldo putus kontrak dengan MU. Dilansir dari Bild, pelatih Munchen sebelumnya yakni Julian Nagelsmann sebenarnya pernah meminta CEO Oliver Kahn untuk mengontrak CR7 sebagai opsi jangka pendek usai Robert Lewandowski hengkang. Namun permintaan Nagelsmann itu langsung ditolak mentah-mentah karena Kahn tak mengeluarkan uang besar untuk menggaji Ronaldo yang sudah tak lagi muda dan lebih memilih memaksimalkan Lord Choupo-Moting sebagai pengganti Lewandowski. Nah, alih-alih mendatangkan striker, manajemen malah mendatangkan Sadio Mane yang notabene adalah winger. Dan saat Munchen kini jadi tim yang seret gol, Nagelsmann seolah jadi kambing hitam hingga akhirnya dipecat dengan cara yang tak hormat. Kahn mengatakan tidak kepada saya ketika saya membahas kemungkinan mendatangkan Cristiano Ronaldo dan kemudian menyalahkan saya karena tidak membuahkan hasil. Ronaldo akan menjadi pengganti Lewandowski yang sempurna atau bahkan lebih baik, ungkap Nagelsmann dilansir dari Bild. Ya, kekalahan dengan agregat 4-1 atas City seolah menegaskan kalau level Bayern Munchen sudah menurun. Bahkan kekalahan ini membuat mereka hanya bisa menang 1 kali dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Di Bundesliga pun, meski masih memuncaki klasmen, jarak poin mereka dengan Dortmund hanya 2 poin. Selain itu, mereka juga sudah gugur dari DFB Pokal. Artinya harus diakui, kalau Bayern Munchen sedang mengalami fase kemunduran, dan bila tak segera diatasi, maka siap-siap saja kalau mereka bakal sulit untuk kembali ke level atas. Kemenangan atas Munchen tak hanya sekedar memastikan mereka ke semifinal, tapi juga menegaskan kalau tim asuhan Pep Guardiola kini adalah calon kuat juara. Hal itu dilihat dari banyak faktor. Selain mental yang semakin matang, cara bermain dan kedalaman skuad yang sangat oke, membuat tim asuhan Pep Guardiola memang layak menempati daftar teratas sebagai tim terkuat Eropa saat ini, meski masih ada Real Madrid sekalipun. Ya, kini semua sudah terjadi dan melihat kegagalan ini, semoga saja manajemen Bayern Munchen melek serta mawas diri kalau sikap idealis mereka justru membuat tim semakin terpuruk. Dan untuk City, meski berhasil lolos, namun mereka kembali akan bertemu Madrid di semifinal. Memang dari segi cara bermain, City adalah yang terbaik, tapi jangan lupa kalau Madrid punya DNA UCL yang kuat dan mereka tak butuh bermain cantik untuk bisa menang di kompetisi ini.